Saudara-saudara, seperti yang tercatat bahwa tema kita pada kali ini adalah mengenai ketuhanan Yesus, mengenai Lordship of Jesus Christ. Tadi siang ketika saya membahas mengenai Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, secara fisik saya sudah membahas mengenai keilahian Yesus Kristus. Dua hal ini sangat dipentingkan di dalam konteks pembahasan iman Kristen. Apakah bedanya keilahian Yesus dan ketuhanan Yesus? Dalam bahasa sehari-hari sering tidak digubris. Padahal makna ini sangat penting, khususnya dalam konteks dialog kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda dengan iman Kristen, saudara-saudara kita umat Islam, dan juga dialog dengan bahasa Indonesia, di mana kata Tuhan dan kata ilah tidak dibedakan dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada kata keilahan yang Maha Esa, yang ada ketuhanan. Padahal yang ditunjuk oleh ketuhanan itu adalah Godhead, yaitu keilahian. Nah, inilah salah satu faktor yang menyulitkan dalam mengkomunikasikan iman Kristen. Kalau dalam bahasa Inggris dibedakan antara God dan Lord, antara divine and lordship. Divine of Jesus Christ itu menunjuk kepada Yesus sebagai the word of God, yang tidak lain adalah God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was divine in one God. Itu menunjuk keilahian Yesus sebagai firman. Lalu yang kedua adalah ketuhanan Yesus. Lalu kita akan membahas itu, dan kita akan membaca 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan 6. 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan baca saudara-saudara karena hanya 2 ayat saja. Saya akan baca dari terjemahan ini. Alkitab saudara adalah terjemahan yang belum direvisi. Ini terjemahan Alkitab yang sudah direvisi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ini terjemahan yang paling baru, yang terbit tahun 1998. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah Alkitab yang lama ini, yang ada ini belum dikoreksi tentang kata Allah huruf kecil, yang sering saya kritik itu. Terjemahan baru ini sudah direvisi, di mana Allah dalam huruf kecil itu sudah dibuang dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, karena memang itu secara gramatika salah. Jadi sekarang nyanyian-nyanyian kita harus menyesuaikan dengan Alkitab Lai yang terbaru ini. Tidak ada Allah seperti engkau, sudah tidak ada lagi. Tidak ada ilah seperti engkau. Maka dengan demikian kita bisa cocok dalam bahasa Indonesia pada umumnya. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Atau tidak ada ilah selain Allah. Nah, saudara-saudara, ini Lembaga Alkitab ternyata mengikuti perkembangan bahasa. Bahwa terjemahan yang keliru itu sering menimbulkan silangan. Jadi silangan itu kesalahpahaman antara Islam dan Kristen. Nah, kalau Allah ditulis huruf kecil itu harus dibaca ilah. Saya akan baca ini dalam terjemahan Lai yang terbaru. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah lain selain Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sesuatu yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Lalu kita akan baca lagi kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, 1 ayat saja, yaitu ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
antara keilahian dan ketuhanan itu dibedakan. Baik di dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Arab, maupun bahasa Indonesia. Hanya dalam bahasa Indonesia agak kabur pembedaannya itu. Kata keilahian ya, itu menunjuk kepada kekuasaan Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Allah itu satu-satunya ilah yang benar. Jadi ilah itu artinya bukan berhala. Ilah itu artinya Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali satu-satunya Tuhan itu yang ada di surga itu. Jadi kata ilah menjadi Allah. Jadi itu gramatika, itu bahasa. Ilah itu artinya Tuhan secara umum. God. Allah itu adalah the God. Tuhan yang satu-satunya itu. Karena itu la ilaha illallah itu sebetulnya kalau secara harafiah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu itu. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali satu-satunya Tuhan yang Maha Esa itu. Itu artinya, maka ilah itu artinya yang disembah, dan al-ilah satu-satunya yang berhak disembah. Karena itu di dalam Alkitab bahasa Arab seperti 1 Korintus 8 ayat 4 tadi, di dalam teks bahasa Arab itu bunyinya wa an la ilaha illallahul ahad. Sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Itu dalam bahasa Arab. Kalau di dalam terjemahan orang Islam ya la ilaha illallah. Cuman yang keduanya berbeda, Muhammad Rasulullahnya kita tidak ada. Tapi la ilaha illallahnya kita percaya. Jadi itu saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa sih bedanya kata Tuhan dan kata ilah? Kata keilahian dan kata ketuhanan. Ilah, keilahian, divine, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah God. Keilahian, Godhead. Bahasa Arabnya lahutiyah. Lalu Tuhan itu adalah gelar yang menunjuk pada kekuasaan Allah. Fungsional, jadi Tuhan itu jabatan. Jadi Allah itulah Tuhan, makanya orang Islam menyebut Allahur Rabbul Alamin. Allah itu Rabbnya, penguasanya alam semesta. Karena keduanya ini sering kabur, maka sering sulit kita menjelaskan tentang makna ketuhanan Yesus. Kita sulit karena yang disebut Tuhan Yesus itu dalam makna Lord Jesus Christ. Jadi dalam makna Lord, bukan dalam makna God. Yesus itu God, my God. Tetapi Yesus juga Lord, my Lord. Sehingga Thomas mengatakan ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dan Thomas yang ragu dan bimbang itu akhirnya tahu, dia mengatakan my Lord and my God. My Lord menunjuk Yesus sebagai dalam bahasa Yunani Kurios. Bahasa Arabnya Rob, Sayyid, Tuan, Tuhan, Gusti bahasa Jawa. Jadi kata Lord itu memiliki makna double. Baik itu Tuan maupun Tuhan. Dan menurut Profesor Muhammad Yamin, kata Tuhan dalam bahasa Melayu itu penyangatan dari kata Tuan. Jadi Tuhan artinya Tuan di atas segala Tuan. Itu maksudnya dalam bahasa Melayu. Itulah Lord. Karena itu ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria berkata Kurios. Itu maknanya paling banter Tuan. Karena orang Samaria yang tidak kenal dia. Dan dilihat itu memang manusia yang bisa dilihat. Masa langsung ngomong Tuhan dalam bahasa Indonesia, kan tidak mungkin. Tapi ketika perempuan Siro Fenisia yang kafir itu, ketika bertemu dengan Yesus, dia menyebut Kurios, maknanya bahkan mungkin dewa. Karena dia orang kafir. Jadi orang kafir segala sesuatu yang ajaib, dia anggap dewa. Ketika Paulus membuat keajaiban mujizat di Athena, dia pemberita dewa asing. Tapi ketika murid-murid Yesus sendiri memanggil Lord, memanggil Kurios, maknanya adalah penuh Tuhan Yesus. Jadi itu konteksnya tentu berbeda-beda karena budayanya, bahasanya berbeda. Apa maknanya Yesus sebagai God? Yesus sebagai Allah?
Yesus sebagai yang disembah satu-satunya. Itu makna Yesus sebagai firman Allah. Dan Alkitab mengatakan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was divine in one God. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Atau satu-satunya yang ilahi, yang berada dalam diri Allah yang satu dan benar itu. Fil badil kanal kalimah, wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Tadi pagi saya katakan, dibedakan antara firman bersama-sama dengan Allah itu, dan yang kedua tanpa kata sandang. Sehingga di dalam bahasa Bali itu indah sekali. Bahasa Bali untuk kata Allah itu ide sang yang widiwasa. Orang Kristen Bali juga mengucapkan itu. Maka dikatakan sang sabda sinarengan ring sang yang widiwasa, tur sang sabda maraga widi. Itu berada dalam divine in one God. Karena sebagai firman itu satu dengan Allah, maka firman itu tidak bisa dilepaskan dari diri Allah. Tetapi yang kedua, ketika firman menjadi manusia, dia telah merendahkan dirinya, kata Filipi pasal 2 ayat 5-11, bahkan mati di kayu salib. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Dia siapa? Firman yang menjadi manusia tadi. Sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya dia yang ada di bumi, yang di atas bumi, yang di bawah bumi, semua mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi istilah Tuhan, Gusti, Lord, itu menunjuk kepada wujud penjelmaan Yesus sebagai manusia. Jadi maknanya Tuhan Yesus itu bukan God, tetapi Lord Jesus, Gusti Yesus. Karena itu orang Jawa tidak punya kesulitan apa-apa. Gusti Yesus. Dalam bahasa Inggris, Lord Jesus tidak menunjuk kepada God. Tapi kalau firman Allah itu menunjuk kepada God. Itu bedanya. Jadi Yesus sebagai firman Allah itu adalah Allah. Tetapi Yesus sebagai manusia, dalam kemanusiaan yang dijunjung tinggi itu, digelari Tuhan atas segala Tuhan. Yaitu Gusti, yaitu Lord. Itu bisa dibandingkan dengan Matius. Segala kuasa yang ada di surga dan di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Barangkali untuk memahami, orang Islam bisa membandingkan dengan surat Ali Imran ayat 45. Idzqalatil malaikatu ya Maryam, ketika malaikat itu berkata, wahai Maryam, innallaha yubasyiruki bikalimati min husmuhul masih. Sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu bikalimati minhu, dengan firman yang dari dia. Asmuhul Masih Isa bin Maryam. Namanya Al-Masih, Isa anaknya Maryam. Terjemahan bahasa Inggrisnya Al-Quran juga, His name is Christ, Jesus son of Mary, gitu. Jadi Yesus atau Isa itu sama saja dalam pengertian bahasa. Yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wajihan fid dunia wal akhirat, bandingkan dengan kata segala kuasa di surga dan di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Dufi'u ila samai wal alal ardi. Segala kuasa di langit dan di bumi. Itulah yang dinamakan Lord, yang dinamakan Gusti, yang dinamakan Adonai, yang dinamakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menunjuk kepada keilahiannya sebagai firman, tapi menunjuk kepada jabatan fungsional yang berkuasa. Yang memiliki kekuasaan di dunia dan di akhirat, itulah maknanya Tuhan. Jadi itulah maknanya kalau orang Kristen menyebut Lord Jesus Christ. Itulah maknanya kalau orang Kristen menyebut Adonai Yeshua HaMasiah, Rabbina Isa Al-Masih, Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi dibedakan. Karena tidak dibedakan, seringkali orang Kristen agak sulit. Apa itu membedakan ini? Sering di dalam KKR entertainment, itu hal ini sulit dibedakan. Misalnya gini,
Allah kita itu siapa namanya? Yesus. Itu salah. Allah kita namanya bukan Yesus. Itu teologi populer yang salah. Allah kita ya namanya ya Allah itu, Yahweh itu. Yesus itu bukan namanya Allah. Tapi Yesus itu nama penjelmaan firman Allah. Itu beda. Makanya anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, yaitu anak Allah. Hendaknya anak yang kau lahirkan itu namanya Yesus. Jadi Yesus itu adalah nama dari firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Bukan Allah itu adalah Yesus. Tetapi sebagai firman, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sebagai firman. Jikalau Anda tidak bisa membedakan ini, maka Anda akan bingung sendiri. Suatu saat saya ditanya, Pak Bambang, apa benar Yesus itu adalah Tuhan? Menurut iman saya betul. Apakah Yesus itu waktu disalibkan itu dia mati? Ya, dia mati. 3 hari 3 malam dikuburkan, betul. Lalu dia bertanya lagi, ketika 3 hari 3 malam Yesus dikuburkan itu Pak, di surga tinggal berapa? Nah itu gimana? Ini pertanyaan yang konkret. Saya jawab, minta maaf ya, tidak saya jawab. Lu harus dijawab, namanya dialog. Lah iya, jawaban saya tidak menjawab. Tidak menjawab itu juga jawaban. Lu kenapa tidak dijawab? Karena pertanyaanmu keliru. Kalau pertanyaan keliru, jawabannya pasti akan ngoyo-woro keliru lagi. Kenapa keliru? Saya katakan begini. Anda tidak bisa mengistilahkan Tuhan itu langsung dengan Allah. Makanya di dalam Kisah Rasul tadi dikatakan, hendaknya seluruh orang Israel tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu jadi Tuhan dan Kristus. Jadi siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Allah. Ini bagaimana? Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau Anda memahami Tuhan sebagai ilah, itu akan kesulitan. Sebagai sembahan. Tapi kalau Anda memahami Tuhan sebagai yang berkuasa, jelas. Sesungguhnya God telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Lord. Yesus yang disalibkan itu Yesus sebagai apa? Sebagai manusia. Berarti dari sudut kemanusiaan yang dimuliakan itu, Yesus disebut my Lord. My Lord itu bahasa Aramnya mara, marana, mari. Mari itu Tuhanku, marana Tuhan kami. Makanya orang Kristen berdoa, maranatha, Tuhan kami datanglah. Itu di dalam bahasa aslinya. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Apa maknanya Yesus disebut Tuhan? Mari kita baca di Mazmur pasal 110. Ayat 1, Mazmur Daud, pasal 1, pasal 110 ayat 1. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kata yang diterjemahkan Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Itu adalah di dalam bahasa Ibrani Yahweh. Yahweh. Nama Tuhan dalam perjanjian lama. Nama Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Itulah Yahweh. Yang diterjemahkan Tuhan, huruf kapital semua, adalah Yahweh. Dan yang diterjemahkan dengan Tuanku, itu Adonai. Adonai itu Lord. Firmannya the Lord kepada my Lord. Jadi Yahweh itu the Lord. Huruf besar semua. Tuanku itu my Lord, yaitu yang ku junjung tinggi, junjungan agung kami. Robbi, itu adalah Tuanku. Firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi ayat ini berbicara tentang Mesias yang akan datang. Ingat, ini Mazmur. Berarti ketika Mazmur ini ditulis, Yesus Kristus belum lahir ke dunia. Tetapi Mazmur sudah menubuatkan Mesias yang akan datang nanti akan digelari my Lord. Akan digelari Adonai. Akan digelari Tuhan. Dan Yesus adalah Mesias yang akan datang itu. Lalu ayat yang berikutnya, ini bahasa aslinya Neum, firman. Neum Yahweh la Adonai. Firman Yahweh kepada Adonai. Sif,
li yemini. Duduklah kamu di sebelah kananku. Makanya Stefanus bersaksi dalam bahasa visionnya, aku telah melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Orang-orang sering kesulitan memahami ini dan mengatakan duduk di sebelah kanan Allah. Berarti kursi di surga sana ada 2, Pak. Nah, kalau begitu Tuhan kita bukan 1 tapi 2. Ini bukan hal yang tabu dipertanyakan. Ketika di gereja katekisasi tidak menyentuh persoalan seperti ini, di luar gereja Anda siap ditanya. Kalau Anda masuk ke Masjid Al-Falah, buku-bukunya mempersoalkan ini. Nah, jadi orang Kristen, kalau Anda merasa sulit mendengarkan ceramah saya, berarti Anda belum Kristen. Karena itu iman Kristen yang fundamental ini. Ini ajaran Kristen yang fundamental. The Lordship of Jesus Christ, Divine of Jesus Christ, the Holy Trinity, the Cross and Redemption. Itu ajaran Kristen yang mula-mula, ajaran Kristen yang sangat fundamental. Karena itu ke gereja, motifnya ada 2. Mencari penyegaran rohani, tapi juga mengerti yang kita imani. Selama ini seringkali hanya disegarkan saja. Segar, tapi rasanya saja yang segar. Rasanya, afeksinya, tapi belum inteleknya. Karena itu di Alkitab dikatakan, mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan segenap hatimu. Kalau hati saya rasanya, loh itu rasa. Perasaan itu hati. Makanya baik bagi saya belum tentu baik bagi orang lain. Seorang bapak berkata, istri saya paling cantik, itu rasa. Jadi kalau agama hanya sekedar rasa, itu sama dengan pedukunan. Dukun nggak boleh bertanya. Coba ke Gunung Kawi. Oh, juga kalian protes. Kalau protes nggak kabul nanti permintaanmu, ya kan? Tapi kalau agama hanya sekedar ini akal, itu bukan agama, itu filsafat. Plato tidak pernah ngomong kepada muridnya, Aristoteles berimanlah kepadaku, tidak pernah. Jadi agama harus imbang, makanya mengasihi Tuhan menurut Tuhan Yesus bukan sekedar dengan hatimu, tetapi juga akal budimu. Bagaimana akal kita persembahkan kepada Tuhan untuk mengkomunikasikan apa yang kita imani, apa yang kita yakini kepada orang lain. Kalau saudara ngomong dengan sesama Kristen memang gampang. Anda dari gereja GPIB masuk ke gereja Betani. Percaya Yesus adalah Tuhan, amin. Ya memang sudah sejak kecil Kristen. Tapi kalau Anda ke Kauman apa bisa begitu? Lah itu perlu introduction dulu. Makanya kalau kita adakan seminar dengan agama-agama lain, dengan tokoh-tokoh agama lain, jangan dikritik. Ditunggu aja hasilnya gitu loh. Supaya iman Kristen itu benar-benar bukan sekedar mengabarkan, tapi dicari. Saya punya kerinduan agar iman Kristen itu dikagumi, digandrungi, dan dicari. Kita tidak usah sulit-sulit harus cari tempat KKR, mengundang orang, tapi bagaimana kita diundang sendiri di pesantren-pesantren untuk berbicara. Amin. Dengan demikian ya enak itu, gratisan, tapi kita sudah efektif kan gitu kan. Nah saudara-saudara, kembali kepada ini tadi. Duduklah kamu di sebelah kananku. Saya ditanya, bagaimana ini? Ini pertanyaan begini tidak hanya di Indonesia, saudara. Bulan Februari lalu saya ceramah di Filipina ditanya ini. Apakah di surga ada 2? Bulan lalu saya ceramah di Tokyo, di Orai, di Jepang ditanya ini. Apa artinya Lord untuk Jesus Christ? Duduklah di sebelah kanan. Apa di surga itu ada kanan dan kiri? Saya ketemu dengan seorang abuna, pendeta Arab di Kairo, dan katakan, Fidzatillahi laisa yasar wa laisa yamin. Di dalam zat ilahi, di dalam substansi ketuhanan, tidak ada kanan dan kiri. Jangankan substansi ketuhanan. Saudara sekarang katanya, aku mau ibadah. Bagi orang Islam, menghadap ke barat karena Mekah ada di sana. Tapi kalau saudara menghadap ke timur, sampai ke Mekah juga, sebab dunia ini bulat. Dunia ini sudah relatif, apalagi Tuhan. Relatifnya bulat, timur, barat, itu relatif, saudara-saudara. Apalagi Tuhan. Kebenaran iman kita tidak akan mampu untuk mengukur kekuasaan Tuhan. Amin. Saudara mengatakan, mau apa sekarang? Kemarin ketika saya ceramah Isa Al-Masih, juga saya tanyakan, Tuhan,
Kok naik ke atas? Memangnya surga itu di langit biru? Loh, tidak, kalau Anda naik pesawat terbang, lihat ke bawah juga ada langit di sana. Berarti dunia ini relatif. Ini nisbinya ruang dan waktu menurut Einstein. Itu ada itu. Kalau Anda belajar fisika. Apalagi Tuhan. Karena itu jangan sok bisa paling benar sendiri mengerti kitab suci. Karena bisa jadi teologimu itu berlaku untuk orang-orang yang engkau menangkan. Teologi Injili barangkali relevan untuk Amerika, belum tentu relevan untuk Indonesia. Saya pernah guyoni itu apa istilahnya bahasa Indonesia itu menggoda seorang lulusan sekolah teologi dari Amerika. Temen. Biasanya dulunya biasa. Begitu dia lulus sekolah teologi dari Amerika, dia datang. Teologi saya paling bagus. Karena teologi saya lebih lengkap, lebih alkitabiah, lebih biblical. Oh iya, bagus. Saya ajak ke pesantren, ya ayo kita ke pesantren. Begitu masuk ke sana, ada tanya jawab. Saya yang memandu. Ini teman saya ini yang lulusan sekolah teologi di Amerika. Jawaban. Gak bisa ngomong. Teologimu gak terbagus di sini. Terbagus di Amerika, tidak terbagus di Probolinggo ini, tidak terbagus. Karena apa? Tidak bisa jawab. Satu saat ada orang mengatakan, wah teologinya Pak Bambang itu tidak benar itu. Itu teologi sesat itu. Saya jawab, berani katakan saya sesat? Ayo, nulis di koran, berani enggak? Loh, jangan hanya ngomong di gerejamu, dilihat 80 orang. Nulis di koran, berani enggak? Debat dengan kita. Wah jangan, nanti kan orang Islam baca. Loh biar baca. Jangan jadi jago kandang dong. Biar dibaca orang lain. Kalau mau, sudah siap ada koran yang mau meliput kita. Mau enggak? Oh jangan. Nah terus gimana? Masih ngomong sesat lagi? Saya tuntut ke pengadilan Anda ngomong sesat sama saya. Karena apa? Ini yang bingung umatnya nanti. Umatnya yang bingung, Anda berdosa. Daripada umat yang bingung, lebih baik Anda yang bingung. Saya gugat ke pengadilan. Loh ini tidak alkitabiah lagi Pak, karepmu lah. Yang sekarang bagaimana teologi mampu menjawab kebutuhan. Bukannya sekedar mendirikan menara Babel kesombongan. Bukannya sekedar mendirikan piramida kecongkaan. Tapi marilah teologi yang ramah. Teologi yang bisa mengerti orang lain. Yang bisa mengerti tantangan orang lain. Di Indonesia Anda tidak pernah bertemu dengan kelompok teologi-teologi liberal itu. Di Indonesia Anda akan ketemu dengan Abah Sueb, Kiai Wasian, Kiai Solikin, tetanggamu yang ngundang kenduri itu. Itu jawaban dulu. Tidak usah tinggi-tinggi. Nah, bagaimana iman kita bisa menjawab ini? Contoh konkret ini saja. Duduk di sebelah kanan Allah itu artinya apa? Lalu saya terangkan satu-satu. Begini, Anda pernah belajar tabernakel? Wah, yang dari gereja tabernakel senang itu. Wah, kita ada pelajaran khusus Pak. Ya, pelajaran khusus sekarang terapkan nanti. Kalau Anda melihat tabernakel, itu bait Allah yang di Yerusalem itu loh. Karena orang Indonesia itu bahasanya kebanyakan dipengaruhi Latin, makanya tabernakel. Ya, itu bait Allah yang di Yerusalem itu. Itu dibagi menjadi 3. Ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Orang-orang non-Yahudi tidak boleh masuk ruangan itu, kecuali di halaman. Wanita tidak boleh masuk kecuali di halaman. Jadi wanita itu kalau agamanya Yahudi kelas halaman. Tapi kalau agama Kristen kelas altar gitu. Jadi Anda boleh menghadap ke altar. Makanya perempuan-perempuan jangan jadi Yahudi. Nanti jadi kelas halaman lagi. Nah, dari ke ruang Maha Kudus, bait Allah itu menghadap ke timur, saudara-saudara. Ruangan Maha Kudus yang paling depan ini, di sebelahnya ruang Maha Kudus, sebelah kanannya ruang Maha Kudus, yaitu selatannya ruang Maha Kudus. Itu yang dinamakan Istana Daud. Jelas? Istana Daud, jadi Daud itu istananya di sebelah selatan ruangan Maha Kudus. Terus kalau menghadap ke timur, itu di sebelah kanannya ruang Maha Kudus. Dan ruang Maha Kudus itu representasi kehadiran Yahweh, kehadiran Allah di ruang Maha Kudus. Lalu ayat ini ditujukan untuk Sang Mesias, anak Daud yang diurapi. Mesias itu keturunan Daud. Lalu tahta Daud bisa lengser. Tahta Daud bisa murca. Daud mati diganti Salomo. Salomo mati, kerajaannya terpecah jadi 2. Tetapi Mesias, kerajaan Mesias
adalah kerajaan kekal. Kerajaan Mesias adalah kerajaan yang selama-lamanya ada. Kerajaan Mesias, kerajaan yang tidak bisa dilengsarkan oleh demonstrasi mahasiswa. Kerajaan Mesias adalah kerajaan kekal. Karena itu Allah berfirman. Berfirmanlah Yahweh, berfirmanlah Allah kepada Mesias yang disebut Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku, kepada Adonai, kepada Gustiku, kepada my Lord. Duduklah di sebelah kananku. Duduklah di sebelah istana Daud ini. Di sebelah kanan, duduklah kamu di istana Daud ini. Selama-lamanya. Itu artinya kerajaan Kristus, kerajaan yang kekal. Itu maknanya kanan. Jadi bukan ada kanan dan kiri. Seolah-olah kalau Yesus di sebelah kanan, Allah di sebelah kiri. Pengaruh dari liturgi Mazmur ini sampai sekarang masih dilestarikan oleh ibadah hajinya orang Islam. Tidak percaya, baca itu Fathul Qorib yang di pesantren-pesantren itu. Tanya Pak Kiai, kenapa itu kalau di Ka'bah itu waktu tawaf mengelilingi Ka'bah, itu yang tawaf itu harus berkeliling begini. Harus berada di sebelah kanannya Ka'bah. Kenapa tidak boleh sebelah kirinya? Berlawanan tidak boleh. Tapi harus sebelah kanannya. Karena Ka'bah di sini, kanannya di sini. Berarti arahnya begini. Tidak boleh balik begini. Karena kalau balik begini berarti kita di sebelah kirinya, bukan kanannya. Kenapa? Ini kemungkinan adalah merupakan penerusan dari liturgi Semitis, liturgi purba. Yahudi di Timur Tengah sana yang kemudian dilestarikan oleh Islam. Jadi itu maknanya bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu artinya Kristus itu Raja yang kekal. Lalu bagaimana ketuhanannya itu? Itulah yang disebut Tuhan. Adonai, my Lord. Jadi Mesias itu adalah Adonai. Makanya dalam konteks itulah Yesus disebut Tuhan. Jadi Lord. Itu lain dengan God. Makanya sebetulnya di dalam bahasa Indonesia istilah la ilaha illallah itu lebih tepat diartikan tidak ada ilah selain Allah. Karena itu kalau kita baca di sini di 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dan 6, bagi kita hanya ada satu ilah, satu Allah, yaitu siapa? Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Artinya Allah yang adalah Bapa itu adalah sumber segala kejadian, sumber segala makhluk, sumber segala eksistensi, sumber segala keberadaan. Karena itu tetangga saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua berasal dari Allah dan kepadanya kembali. Ini artinya berasal dari Dia. Dia adalah sumber. Tapi yang kedua, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kata yang digunakan untuk Tuhan Yesus adalah yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Atau dalam terjemahan baru ini, yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Berarti Yesus, melalui Yesus segala sesuatu dijadikan. Oleh Yesus segala sesuatu dijadikan. Maksudnya apa? Yesus sebagai firman Allah. Dengan firman itulah Allah menjadikan langit dan bumi. Dengan firman itulah Allah menjadikan Anda dan saya. Dengan firman Allah itulah Anda menjadikan gunung-gunung, lembah, bukit, ngarai. Semua dijadikan planet, bintang, bulan, angkasa luar. Dijadikan oleh Allah dengan firman-Nya. Itulah maknanya. Ini sekedar perbandingan. Saya tidak menafsirkan. Kalau teman muslim mengatakan innama amruhu idza arada sayan an yakulla lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia hanya berfirman, jadi maka jadilah. Dan bagi orang Kristen, firman Allah itu adalah Yesus. Itulah divine of Jesus Christ. Lalu lordship-nya ketika Yesus itu nazzala minas samai wa tajassada birrohil kudus wa min Maryam al-adro'il batuli walidatulillah. Yang saya baca ini bukan ayat Al-Quran, tapi pengakuan iman dalam bahasa Arab. Yang artinya firman Allah itu telah nuzul, telah turun
menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus dan dari anak darah Maria yang perawan, yang melahirkan dia sebagai firman Allah. Karena itu, pada suatu saat Khalifah Muhammad Al-Mahdi pada tahun 781 Masehi di Baghdad, dia berdialog dengan temannya, seorang pemimpin gereja di Irak, yaitu gereja Assyria Timur, yang disebut gereja Syria Timur. Kepada sang patriark Muhammad Al-Mahdi berkata, bagaimanakah engkau mengatakan, wahai patriark yang terpelajar, tidak pantas bagimu engkau berkata bahwa Allah yang maha tinggi membutuhkan istri dan memperanakkan seorang anak. Ini kan tuduhan yang seringkali dilontarkan kepada orang Kristen, bahwa Allah orang Kristen itu beranak. Kemudian sang patriark ini berkata, ya Malik Muhabbatullah, wahai raja yang dikasihi Allah, sesungguhnya kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah membutuhkan seorang istri untuk melahirkan firman-Nya. Wah, kaget. Apa maksudmu? Lalu dia berkata dalam bahasa Arab, Kalimatullahul ladzi wulida minal abdunu an yuladu min dunu ab. Firman Allah itu lahir dari sang Bapa, dari Allah Bapa, tanpa seorang ibu. Wa an yuladu min dunu ab. Dan dalam turunnya ke dunia menjadi manusia, dia lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapak. Enak orang Arab itu. Dibolak-balik tapi artinya, artinya berdalam itu. Lahir dari seorang bapak tanpa seorang ibu. Firman Allah itu keluar dari wujud Allah. The word of God itu keluar dari the existence of God without mother. Tanpa seorang ibu. Karena apa? Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan seperti kita, ibu kita dan tante kita. Artinya bukan anak secara fisik. Artinya dengan mengatakan firman Allah lahir dari bapak tanpa seorang ibu, umat Kristen hakul yakin berkata, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu an yuladu min dunu ab. Turun ke dunia, lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapak. Karena apa? Keperawanan Maria itu adalah bukti bahwa Yesus bukan anaknya Pak Yusuf. Bukan anaknya Pak Yusuf dari Nazaret, bukan Yusuf Roni. Karena apa? Anak yang dilahirkan Maria itu benar-benar putranya Allah. Firman Allah yang menjadi manusia oleh kuasa Rohul Kudus. Dan di Islam, Maryam itu dikenal dengan Maryam Al-Batul. Maryam yang terpelihara kemurniannya. Maryam yang terjaga. Karena itu, saya ingin mengutip seorang ahli agama Islam yang bernama Sayyid Husain Nasir. Dia adalah orang Iran. Menulis buku yang diterjemahkan oleh Gus Dur dan Kiai Haji Hasyim Wahid, itu yang di Gardu itu, yang suka di Gardu itu dengan Cak Nun itu. Itu kan adiknya Gus Dur itu. Dia menerjemahkan dua buku kakak beradik ini, judulnya Islam dalam Cita dan Fakta. Dia mengatakan begini, Husain Nasir. Karena yang menerjemahkan Gus Dur ini, Gus Dur pasti setuju dengan yang dikatakan Husain Nasir kan. Husain Nasir berkata begini, akan banyak orang Kristen yang salah terhadap Islam dalam memahami Islam. Sebaliknya banyak orang Islam yang salah terhadap memahami Kristen. Karena apa? Mengukur Kristen atas dasar ukuran Islam. Atau mengukur Islam atas dasar ukuran Kristen. Bagi orang Kristen, Yesus bukan sekedar nabi penerima firman Allah. Ini orang Islam yang berbicara. Bagi orang Kristen, Yesus itu firman Allah itu sendiri. Yang bagi kita orang Islam, firman Allah itu menjadi buku. Bagi orang Kristen, firman Allah itu menjadi manusia. Karena itu Yesus sebagai firman Allah, maka Yesus tidak sebanding dengan Muhammad. Karena Muhammad sekedar penerima firman. Yesus itu firman.
Bandingannya Yesus dalam Islam adalah bandingannya loh, bukan sama loh. Ingat saya tadi pagi mengatakan sama tidak sama dengan bersama. Jadi kita memang tidak menyamakan dengan Islam, tapi kita bisa bersama-sama membangun kesaling pengertian dan kesaling pahaman. Kira-kira menurut Hussein Nasir, Yesus itu kalau di Islam sebanding dengan Al-Quran. Nah, makanya orang Kristen selalu pakai salib. Oh, salibnya sudah dicopot ini. Diganti kanguru. Ini dari Australia ini. Ini kado dari Pak Yusuf Roni. Salib. Kenapa? Karena melalui salib ini kita ditebus. Karena melalui salib ini kita diselamatkan. Karena melalui salib ini kita diangkat harkat kemanusiaan yang telah jatuh dalam dosa. Salib adalah pusat iman Kristen. Tapi di Islam, coba kalau Anda nonton film-film Dracula karena di Eropa, begitu ada salib langsung ting merah. Draculanya lari. Ya kan? Tapi kalau di dalam Islam, untuk begitu-begitu huruf Arab. Ya kan? Jadi huruf Arab itu posisinya kira-kira sama dengan tubuh Yesus. Karena apa? Firman menjadi daging. Jadi tubuh Yesus inilah firman yang menjelmakan firman menjadi manusia. Nah di Islam kalau firman jadi buku kan jadi huruf. Makanya kaligrafi di Islam itu kan sedikit-sedikit ditambahi kaligrafi, taruh di sini diminum dengan kopi gitu. Sering karena apa? Karena firman jadi kitab tadi. Nah itulah bandingannya antara Yesus dengan Quran. Bandingannya bukan sama loh. Sekedar bandingan. Nah lalu kalau Yesus bandingannya dengan Al-Quran. Firman Allah masa Tuhan mati. Yang mati itu bukan Tuhan. Yang mati kemanusiaannya. Sama. Firman Tuhan menurut kamu jadi apa? Jadi buku. Nah ini bisa juga terbakar. Ini bisa juga rusak. Masa firman Tuhan bisa rusak? Enggak. Yang disebut firman Tuhan bukan bukunya ini. Lalu apa? Yang di sebalik buku itu. Apa? Yang di sana. Ya sama. Yang disebut Yesus yang tak terkalahkan. Yang menebus kita. Tuhan segala Tuhan. Itu bukan kemanusiaannya. Tetapi keilahiannya sebagai firman Allah. Makanya kalau di Timur Tengah. Ini di Timur Tengah ini. Kristen tapi. Itu kalau mengarak kitab suci begini. Begini ada salibnya, yang di belakang itu anak-anak altar namanya. Itu maju ke depan. Kudusulillah, kudusulil hawi kudus, kudusun, kudusulillahi la yamut arhamna, kudusun, kudusun. Ya man sulibta narhamna, hudusulillah, hudusulil hawi kudus. Itu gereja, bukan yasinan, bukan. Gereja itu. Artinya apa? Kuduslah engkau ya Allah. Kudusulillah, kudusulillah, kudusul hawi kudus. Kuduslah engkau yang maha kuasa. Kuduslah engkau yang tak berkematian yang disalibkan bagi kami. Yang tak berkematian la yamut yaman sulibta dan anarhamna. Yang tak berkematian yang disalibkan bagi kami. Artinya apa? Dia yang satu itu sekaligus adalah the perfect in manhood and the same time the perfect in Godhead. Dia sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani, kamala binasud wa kamala bilahud. Dia yang sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah. Yesus adalah Allah. Sebagai anak manusia. Dia sepenuhnya manusia seperti kita. Dia mati sebagai manusia. Dia hancur hati sebagai manusia. Dia haus sebagai manusia. Tetapi dia yang sama adalah dia Tuhan segala Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Ini maknanya. Jadi di dalam agama Kristen tidak ada calo kepada Tuhan. Tidak ada. Karena apa? Ketika berhubungan hablun minallah dengan Allah, langsung firman Allah itu menjadi manusia. Ketika dalam hubungan dengan manusia, Yesus adalah manusia. Dalam hubungannya dengan Allah, dia adalah firman Allah yang tidak lain daripada Allah. Jadi tidak ada tempat bagi calo-calo. Makanya di Gambir, di stasiun Gambir, jangan membeli tiket dari calo-calo. Atau di konternya Garuda, di Cengkareng,
mohon tidak membeli tiket dari para calo, tapi langsung kepada kami. Nah, ini berlaku untuk iman Kristen. Mohon tidak ke surga lewat para calo, tapi langsung kepada si empunya surga. Itulah makna dari ketuhanan Yesus tadi. Makanya dikatakan, duduklah di sebelah kananku selama-lamanya. Engkau akan menjadi raja di raja, raja segala raja yang kekal. Makanya ada nyanyian begini. Ini serba Arab semua. Karena memang gereja Syria saya ini. Lagunya begini. Nakti ilaika ya malikal muluk. Nakti ilaika ya malikal muluk. Aku menghadapmu wahai raja segala raja. Itu kalau lagu Arab saudara-saudara itu intronya. Itu memang selalu ada yang meliuk-liuk. Ya, ada selalu. Karena orang Arab itu kan memang ya suka naik onta. Jadi karena naik onta mesti lagunya begini. Nah, begini. Enak. Jadi enggak, orang Arab itu bukan dianggap wah itu sangar, bukan, enggak. Karena mungkin saja dia kelihatan sangar gitu karena memang enggak pernah bergaul. Tapi kalau sudah bergaul ya baik sebetulnya. Jangan bayangkan orang Arab itu angker, tidak. Orang Arab itu baik, apalagi kalau Arab Kristen. Oh itu jaminan itu. Nyanyi begini lagi. Ya ayyuhal muqallis. Wahai juru selamat, artinya gitu. Anta huwa malikal muluk. Engkau adalah raja segala raja. Ya Masih, ya Kristus, wahai Kristus. Nakti ilaika. Teng 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 teng. Nakti ilaika ya malikal muluk. Nakti wa narka wa nasjud laka. La 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 la. Ini kan lebih enak daripada lagu yang iramanya hanya A minor, C, D minor. Itu ada yang wah sudah macam-macam lah itu. Pokoknya main gitar kalau baru belajar nggak bisa lagu itu. Apa yang ditegaskan dalam lagu ini? Engkau adalah raja segala raja. Nakti ilaika ya malikal muluk. Nakti warnarka. Aku telah menunduk kepadamu. Nakti wanarka wa nasjud laka. Dan aku bersujud menyembah engkau. Karena apa? Di hadapan hadirat ilahi yang agung, yang besar. Maka kita ini hanya sekecil pasir penaka di tengah-tengah lautan. Kita tidak terlihat, tetapi Tuhan melihat kita. Amin. Kita tidak terbaca, tapi Dia membaca kita. Apalah artinya manusia, tetapi dia menjadi biji mata Tuhan. Itulah makna bahwa Dia yang adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Tetapi Dia sangat peduli dengan kita. Dia sangat mengagungkan kita. Makanya ketika di kayu salib, lihatlah ada dua orang penjahat. Dua orang kalau dalam bahasa hukumnya residivis. Dua orang residivis yang dihukum mati. Kalau di dalam bahasa hukum Indonesia kambuan. Residivis itu bahasa Indonesianya kambuan. Kambuh terus gitu. Orang mengatakan kapan kamu bertobat? Ya, kalau saya nanti sudah usia 40 tahun. Kalau sebelum 40 tahun kau sudah mati, kapan bertobatnya? Lalu ada mengatakan, sudah bertobat. Kok kumat lagi? Dia rendah hati mengatakan, saya tidak kumat, saya tidak pernah mari. Tidak pernah sembuh saya. Lah itu lebih repot lagi. Itu yang dilihat orang yang di kanan dan kiri salib. Satunya mengatakan, hei kamu yang mengatakan begini-begini, sekarang selamatkan dirimu. Mana buktinya? Satunya ngejek. Dasar residivis, sudah kesakitan di kayu salib masih ngejek kebenaran. Tapi yang satunya, dia merasa rendah diri.
Dia melihat dalam matinya Sang Putra Allah itu, langit gelap, dunia menggegap, tiba-tiba gelap. Dan ketika itulah dia melihat keajaiban, sungguh dia adalah anak Allah. Sang penjahat itu rupanya akan mengerti bahwa keajaiban terjadi. Lalu dia berkata, "Ya Yesus, jikalau engkau di kerajaanmu, ingatlah akan aku." Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, really I tell you today, you will be with me in paradise." Engkau akan bersama-sama dengan aku hari ini di Firdaus. Yesus tidak pernah mengatakan, "Hei penjahat, residivis lagi, berapa usiamu?" 50 tahun Tuhan. Berapa tahun kau jadi penjahat? Sejak umur 12 tahun. Oh, secara matematis tidak bisa diselamatkan. Karena Yesus bukan guru matematika. Dia adalah penyelamat dunia. Dia tidak melihat dosa-dosa kita. Dia tidak melihat kelemahan kita. Tapi dia melihat kemauan hati yang tulus yang mau bertobat. Karena itu dia melihat perempuan pelacur yang namanya Maria Magdalena meminyaki kakinya. Yesus melihat kamu tidak pernah melakukan sebesar yang dilakukan oleh perempuan ini. Karena apa? Seorang pendosa menyadari dirinya tidak berarti di depan Allah. Seorang pendosa menyadari dirinya tidak memiliki harga di depan Allah. Tetapi orang saleh sering kualik. Dia mengatakan, "Oh, kalau nggak ada saya nggak jalan itu gereja. Kalau nggak ada saya, nggak berlaku itu." Itu akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu jadilah seperti perempuan Maria Magdalena. Yang di depan Tuhan dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Agar dia melihat kekuasaan Allah begitu nyata dalam kehidupannya. Amin, saudara-saudara. Itulah makna. Dia adalah Tuhan dan aku adalah hamba. Makanya anak sekolah minggu bernyanyi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia adalah Tuhan yang kemuliaannya bertambah-tambah dan aku harus berkurang. Makanya semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin merendahkan diri. Jikalau suatu saat orang sudah mulai dikenal. Kayak saya ini juga potensial sebetulnya. Sebentar lagi nanti kalau pada hari pagi itu dipuja, bahaya itu. Itu bahaya, bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Yang Anda puja jangan alatnya, tapi Dia yang menjadi tujuan akhir kita yang Anda puja. Amin. Sebab apa? Idola itu kalau tidak ada batasnya menjadi idolatri, menjadi pemberhalaan. Di saat itulah gereja ini akhirnya menjadi one man show, seorang pendeta yang punya karisma. Ini bahaya dan saya tidak mau ditinggikan seperti itu. Low profile saja. Suatu saat Anda akan ketemu saya makan pangsit supermi di pinggir jalan. Karena saya kaum marhain. Dari sana asalnya. Sebab selain saya menjadi pengkhotbah begini, saya juga terjun di bidang sosial, politik. Politik itu kotor, Pak. Justru itu maka dibersihkan supaya tidak kotor lagi. Gitu kan? Amin. Kalau Anda mengatakan politik kotor, loh, kalau kotor jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan si iblis alaihi laknat senang. Nah, satu wilayah ini ditinggalkan orang Kristen. Mari kita rame-rame ke sana. Politik dikuasai, tahu-tahu gerejamu dibakar, tidak bisa protes. Kan begitu. Saudara-saudara, menyuarakan aspirasi tidak berdosa. Menyuarakan kepentingan-kepentingan kita tidak berdosa. Karena itu, mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena kita anak-anak bangsa yang sah. Kita bukan warga yang endekos di Republik Indonesia ini. Itu yang harus kita pahami. Kristus mengatakan bahwa kita harus membawa Injil kepada segala bangsa. Rasul Paulus mengatakan suatu saat yang di bumi di tempat kita ini, yang di bawah bumi di dunia orang mati, dan yang di atas bumi makhluk-makhluk malaikat dan sebagainya akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya akan tiba saatnya setiap orang akan datang kepada Yesus dan dia akan menyembah Dia sebagai Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya apa? Segala bangsa, segala etnis, segala macam
perbedaan, latar belakang adat istiadat di depan Kristus tidak berarti. Amin. Di depan Kristus tidak ada yang namanya Jawa, Ambon, Sunda, Cina, tidak ada. Di depan Yesus hanya ada orang yang beriman dan hanya ada orang yang ingkar. Kamu ingkar, ya sudah, ikut jalanmu. Kamu beriman, ikutlah saya dan kamu akan menerima kehidupan. Ini perlu, karena ini adalah substansi iman Kristen. Maka kita sumbangkan ini kepada bangsa kita yang sedang bahaya, dilanda desintegrasi. Sekarang Kongres Papua mengatakan kami bangsa Melanesia, kami tidak satu dengan orang Indonesia. Ini benih-benih, tapi saya pahami. Rakyat Papua saudaraku, aku mengerti kekecewaan-kekecewaanmu. Aku mengerti 32 tahun bumi Cendrawasih dirampok oleh para perampok. Tetapi hari ini presidenmu bukan lagi perampok. Presidenmu adalah seorang kiai, seorang agamawan yang tahu berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Mari kita dukung presiden kita. Di Bali kemarin ketika saya muncul dengan Ki Ageng Ganjur ada suara-suara sumbang. Ini kelompok pendukung Gus Dur semua yang datang ke sini. Karena apa? Munculnya dengan Ki Ageng Ganjur, maka dianggap ini pendukung Gus Dur. Ya enggak apa-apa. Kita memang mendukung yang baik. Karena apa? Netralisme itu adalah immoral, kata Bung Karno. Kalau kita tahu itu kebenaran, kenapa kita tidak dukung? Karena Bung Karno lah yang pernah berkata sebagai founding father, sejalan dengan apa yang diajarkan Yesus. Mungkin saudara tidak pernah tahu. Ketika sidang raya PGI tahun 64 di Jakarta, Bung Karno pernah mengkoreksi judulnya sidang raya PGI. Yesus Kristus Gembala yang baik. Bung Karno datang ke atas mimbar dan mengatakan, saudara-saudaraku, sekalipun tema sidang raya Dewan Gereja ini, Yesus Kristus Gembala yang baik. Tetapi aku berkata kepadamu, engkau orang Kristen adalah bagian dari revolusi Indonesia. Engkau adalah bagian dari Samen Bundeling van alle Revolutionary Krachten. Engkau adalah bagian daripada republik ini. Engkau bukan anak tiri negeri ini. Karena itu, aku membaca sidang raya ini, temanya, bagi saya, Yesus Kristus bukan gembala yang baik. Tetapi Yesus Kristus adalah gembala yang paling baik. Ini ungkapan dari Presiden Soekarno, bapaknya Mbak Mega. Kenapa bisa mengatakan begitu? Karena Bung Karno membaca Injil. Saya tidak tahu kenapa dia tidak dibaptis. Yang jelas Bung Karno paling tahu Injil. Ya mungkin ada kecelakaan sejarah atau apa. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Roh Kudus. Saya melihat buah-buah perbuatannya. Satu saat dia berdiri di atas mimbar. Dan dia berkata, semangat yang namanya menghidup-hidupkan rasialisme, menghidup-hidupkan sukuisme, menghidupkan golonganisme, ini memalukan kita sebagai bangsa. Itu yang dikatakan. Tahun 98 bulan Mei yang dikhawatirkan Soekarno terjadi. Peristiwa perkosaan yang menjadi teskis politik dari kepemimpinan waktu itu. Dan ini sangat disayangkan. Kenapa kita harus bersatu sebagai bangsa? Ini kita pengalaman belajar di Israel. Tuhan Yesus juga mengajarkan itu. Bukan karena kehendak subjektif kita. Tapi karena hukum-hukum sejarah. Hukum-hukum sejarah inilah yang jelas. Di dalam Kristus tidak ada Yunani, tidak ada Ibrani, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Semuanya adalah untuk dia, oleh dia, dan karena dia. Karena di dalam Kristus semua batas itu sudah tidak ada. Kita bisa berseru. Jangankan satu generasi, kataku kemarin. 2 generasi. 10 generasi pun tidak bisa mengubah hukum sejarah. 10 generasi tidak akan bisa menghilangkan rahang Batak atau sipit Tionghoa. Ikal Irian atau kuning langsat Manado. Lidah Bali. Atau perbedaan-perbedaan yang lain. Artinya apa?
Tidak pernah ada orang lahir minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi Cina saja. Tidak ada ini. Karena itu orang yang menghidup-hidupkan rasialisme adalah musuh dari kebenaran. Dan kita belajar, dia adalah Tuhan, segala Tuhan. Dia adalah penguasa hidup kita. Tidak pernah memandang rendah orang karena kesukuannya. Simon dari Kirene itu dari mana? Kirene itu adalah Afrika Utara. Itu pasti rambutnya keriting. Itu pasti sama dengan bangsa Papua. Orang inilah yang datang kepada Yesus ketika melaksanakan Paskah di Yerusalem. Amin. Saudara-saudara, kita melihat semua peristiwa dalam Injil ini seolah-olah dunia ini kecil di depan Kristus. Semua ada di sini. Karena itu marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan yang adalah Tuhan kita, penguasa langit dan bumi, juga adalah penguasa hidup kita. Maukah kita dibimbing oleh Dia? Dia menjadi Tuhan kita, menjadi Tuhan kita, dan menjadi sesuatu. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Saya undang singer dan kita akan nyanyikan lagu El Shaddai. Saudara-saudara, di luar masih ada buku Jemaat Indonesia. Kita melihat kalau saudara kita yang lain dibakar, kita ikut merasakan sakit. Ketika gereja lain menerima musibah, kita juga ikut merasakan musibah. Karena tidak mungkin tangan kita ini luka dan kaki kita berjingkrak-jingkrak. Tidak mungkin kaki kita sakit dan tangan kita bersorak. Karena mereka adalah bagian dari tubuh kita. Karena itu ada beberapa majalah itu. Barangkali Anda bisa membantu untuk dibagikan kepada yang lain. Untuk membantu sirkulasi dari pemulihan, pondok pemulihan itu. Dan juga beberapa yang saya ceramahkan ini sebetulnya ada dalam seri buku ini. Kaset dengan bukunya ini, Kekristenan dan Kearapan. Ini juga menyangkut masalah yang kita diskusikan. Dan ini hasil dari seminar yang saya bawakan di Filipina, di Sambuanga. Yang kemarin juga saya gelar kembali di Bali. Kira-kira dengan keseksamaan kita untuk lebih mencintai firman Tuhan, belajar itu tidak ada batasnya. Tapi rohani kita semakin dipertajam, akal kita semakin diterjaskan, dan semua bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita